Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, hidayah dan nikmatnya sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam liadai sholatil Jum'ah, untuk mendirikan sholat Jumat. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini, marilah kita senantiasa untuk mempergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga kenikmatan-kenikmatan ini menjadi keberkahan di dalam kehidupan kita. Namun jangan sampai dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita terlalaikan, karena ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia, seringkali manusia lalaikan, yaitu nikmatul siha dan nikmatul faragh, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengajarkan kita suatu ajaran yang hak, yaitu ajaran agama Islam. Dengan pengorbanan-pengorbanan beliau, kita bisa mengetahui mana yang hak dan juga mana yang batil. Dengan pengorbanan-pengorbanan beliau, kita semua bisa membedakan mana yang halal dan juga mana yang haram. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini akan terus berputar. Waktu di dunia ini akan terus berjalan. Berjalannya waktu, semakin bertambahnya umur kita, disitulah berkurangnya sisa hidup kita di dunia ini. Oleh karenanya sangatlah penting kita memanfaatkan waktu di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr. Di dalam ayat ini Allah mengawali dengan huruf waw yang berbentuk qasam atau sumpah. Kata al-asr, sebagian besar ulama memaknainya dengan masa atau waktu. Wal asr, demi masa, demi waktu. Inilah sumpah Allah Subhanahu wa taala, yang mana inilah menandakan bahwasannya waktu adalah sangat penting di dalam kehidupan manusia. Ali bin Abi Thalib berkata, jika kita belum mendapatkan rezeki pada hari ini, kita masih bisa berharap
rezeki yang lebih di hari esok. Akan tetapi waktu yang berlalu pada hari ini tidak akan bisa kita harapkan kembali di hari esok. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah mempercayai adanya waktu sial dan lain sebagainya. Akan tetapi Rasulullah mengingatkan kepada kita, la tasubbud dahra fa inna Allaha huwa dahr. Sesungguhnya engkau jangan mencela waktu, karena Allah lah pemilik waktu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan yang merugi. Kata al-insan di sini berbentuk ma'rifah yang menunjukkan ke seluruh manusia, dan kata lafi adalah gabungan dari dua huruf. Huruf yang pertama adalah huruf lam yang menyiratkan makna sumpah, dan huruf fi yang bermaknakan wadah atau tempat. Innal insana lafi khusr, maka sesungguhnya manusia berada dalam wadah khusr. Kata khusr memiliki banyak makna. Bisa bermakna celaka, bisa bermakna rugi, atau hal-hal negatif yang manusia hindari. Kata khusr pada ayat ini berbentuk nakirah, maka bermakna sesungguhnya manusia tersebut dalam keadaan yang rugi sebesar-besarnya. Manusia tersebut dalam keadaan rugi yang beraneka ragam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya manusia semua dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beramal soleh, mereka yang saling menasehati dalam kebenaran, ataupun mereka yang menasehati dalam kesabaran. Kebenaran itu berat, kebenaran senantiasa diuji. Oleh karenanya kebenaran harus juga didampingi dengan kesabaran. Ayat ini membuktikan bahwasanya waktu sangatlah penting untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan celaka. Al-waktu kasayf in lam tahta'u khata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kita tidak bisa mempergunakan pedang tersebut untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Begitu juga waktu. Jika kita tidak bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita yang akan celaka. Pepatah Arab mengatakan, al-waktu asmanu minat zahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Emas kita bisa beli dengan uang, akan tetapi waktu tidak akan bisa kita beli dengan uang. Oleh karenanya Imam Ghazali menasihatkan kepada para murid-muridnya tentang pentingnya waktu. Nasihat-nasihat tersebut tertulis dalam sebuah kitab yang berjudul Ayyuhal Walad. Min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Jadi nasihat-nasihat Imam Ghazali kepada muridnya ini bersumber dari nasihat-nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad wajiblah bersyukur karena kita mendapatkan warisan nasihat-nasihat dari Rasulullah, yang mana nasihat tersebut bisa menjadi pegangan, bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita.
Nasihat yang pertama adalah alamatu iradillah anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Alamatu iradillah, tanda atau ciri-ciri Allah berpaling dari seorang hamba. Hamba yang bagaimana? Hamba yang istighaluhu bima la ya'ni. Hamba yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak berguna baginya. Tidak berguna baginya di sini yang dimaksud adalah seorang hamba yang menyibukkan dengan hal-hal yang menjauhkan seorang hamba kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang lebih mencintai duniawi saja hingga melupakan akhirat, inilah hamba-hamba yang akan Allah berpalingkan. Oleh karenanya kita sebagai umat muslim wajiblah kita melatih diri kita untuk senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna di dalam kehidupan kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Harfu min di sini adalah abidiyah yang bermaknakan sebagian. Maka meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi kita adalah sebagian usaha kita, ikhtiar kita untuk memperbaiki nilai-nilai keislaman kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun nasihat selanjutnya yang berbunyi wa inna imra'an dahabat sa'atin min umrihi bima ghairu ma khuliqa minal ibadati la jadirun an tatula alaihi hasratahu. Wa inna imra'an dahabat sa'atin, dan sesungguhnya seorang hamba atau manusia yang telah hilang waktunya di luar dari apa yang tujuan Allah menciptakan manusia. Seperti yang kita ketahui, tujuan Allah menciptakan manusia adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah. Beribadah di sini bukan hanya sholat, bukan hanya berpuasa, akan tetapi marilah kita niatkan segala amal perbuatan kita di dunia ini dengan niatan ibadah lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Bahkan hidup kita, bahkan juga mati kita, kita niatkan lillahi ta'ala. Apabila seseorang telah hilang waktunya di luar dari ibadah, la jadirun an tatula alaihi hasratuhu, maka dia akan merasakan panjangnya penyesalan di dalam kehidupannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita sebagai umat muslim, marilah kita memanfaatkan waktu hidup kita di dunia ini hanya sementara. Hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Marilah kita perkuat ketakwaan kita sehingga waktu-waktu kosong atau godaan-godaan setan tidak bisa menggoda kita. Dan juga ketakwaan inilah yang menjadi sebaik-baik bekal di dalam kehidupan kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala ala bani adam bil ilmi wal amali, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidul arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal kitab. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sering-sering kali kita bermuhasabah diri kita, karena setiap dari kita pastinya mempunyai sebuah kesalahan. Kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabina.
wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut walin najata minan nar wa afwa minal hisab. Allahumma aslih lana dinina alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha madina. Allahumma ja'alna hayatana ziyadatan min kulli khair wa ja'alna mautana rahatan min kulli shar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.